Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal istiqlali awil hurriyah wa afhamana min ulumid dini wal aqidah wa bayyana lana wa arsadana al-akhlaqul karimah wal a'mal as-salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'maluna as-salihati wa yastanibuna al-manhiya. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada bosannya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Banyak orang yang bersedia mengorbankan apapun demi memperoleh hak untuk merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam memaknai kemerdekaan ini yang baru saja kita rayakan tanggal 17 kemarin, yang kemeriahannya masih kita rasakan bahkan sejak sepekan ini dan masih akan kita rasakan dalam 2 atau 3 hari ini, dengan berbagai permainan perlombaan dan berbagai panggung hiburannya. Maka semestinya kita memposisikan diri sebagai hamba Allah yang taat dan beradab, bersukaria tanpa harus lupa dari semangat kemerdekaan hakiki dan tanpa menghilangkan akhlak seorang muslim. Sebab sejatinya seorang muslim memang sudah seharusnya untuk mensyukuri berbagai nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan ini, sehingga Allah akan senantiasa menambah keberkahannya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah kenikmatan tersebut pada kalian. Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina in makkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu
orang-orang yang immakkannahum fil ard, kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus shalah, niscaya mereka mendirikan shalah, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi, dan menyuruh berbuat ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Walillahi, dan kepada Allah lah aqibatul umur, segala urusan akan dikembalikan. Kalimah immakkannahum fil ard, kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, bisa dimaknai sebagai bentuk kemerdekaan. Maka berangkat dari ayat ini, surat Al-Hajj ayat 41 ini, setidaknya ada 4 langkah yang seharusnya kita laksanakan sebagai orang mukmin dalam memaknai dan mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama, aqamus shalah, mendirikan sholat. Hadirin rahimahullah, sejak 1400 tahun yang lalu, Rasulullah bersabda bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Sungguh amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Jika sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Maka menjadi sebuah syarat utama bagi kita umat muslim yang menginginkan kebaikan bagi negeri ini dengan selalu menjaga dan mendirikan sholat dimanapun kita berada. Sejatinya sholat memang diperintahkan oleh Allah sedemikian rupa untuk kepentingan manusia yang beriman. Dengan sholat, manusia dilatih untuk senantiasa disiplin, taat, dan patuh terhadap aturan yang benar. Secara ringkas, maka dengan sholat pula lah akan terjaga keamanan dan ketentraman suatu negeri. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Tentu saja melihat kondisi negeri kita sekarang ini, kita perlu saling introspeksi diri. Apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ataukah masih sekedar untuk menggugurkan kewajiban, atau bahkan hanya sekedar rutinitas yang tidak memberikan dampak apapun dalam keseharian kita. Sering kita dengar, bahkan tidak jarang terjadi pula di masjid ini, selesai sholat terjadi kehilangan bermacam-macam barang, dari mulai alas kaki, sandal, sepatu, helm, hingga tas, dan berbagai barang berharga lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu ini menjadi keprihatinan, karena sholat yang semestinya memberikan keamanan dan ketentraman ternyata masih tidak berbekas apapun bagi sebagian dari kita. Terlebih perlu juga kita jujur mengakui, saat panggilan azan terdengar, banyak di antara kita yang merasa bahwa sholat bisa dinomorduakan. Kita masih sibuk, masih mengutamakan urusan-urusan dunia kita, sehingga tidak heran jika masjid-masjid sepi dari jamaah saat adzan sehari-hari. Ini menjadi fakta bahwa sholat kita ternyata sebagian besar masih menjadi kegiatan yang dianggap tidak utama. Tentu ini menjadi PR besar bagi kita untuk mendudukkan sholat sebagai pilar utama dalam keseharian kita, sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga kelak mengundang keberkahan bagi negeri ini. Sebagaimana Rasul sudah memperingatkan sejak ratusan tahun yang lalu
bahwa sholat akan menjadi amal yang akan dihisab pertama kali, yang menjadi penentu kebaikan bagi amal-amal kita yang lainnya. Yang kedua, wa'atawuz zakah, menunaikan zakat. Hadirin rahimakumullah. Agama Islam tidak hanya mengurusi masalah rohani dan akhirat saja, namun juga sangat memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial bermasyarakat. Itu dibuktikan dengan anjuran di banyak ayat dalam Al-Quran. Penyebutan perintah sholat selalu diiringi dengan perintah berzakat. Zakat atau mengeluarkan sebagian harta yang kita punya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan bukti sikap kepedulian kita kepada sesama. Zakat juga sebagai upaya untuk mengerem nafsu bakhil dalam diri seseorang, karena kecenderungan seseorang itu cinta terhadap harta dan dunia. Selanjutnya yang ketiga, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah menjadi sifat dalam diri manusia. Jabatan dan kekuasaan yang tidak diimbangi dengan keimanan akan mendorong seseorang untuk menyimpang dan menyalahgunakan jabatan. Banyak contoh dalam sejarah, salah satunya adalah Fir'aun yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara, karena tidak ada rasa iman dan tidak ada kontrol yang seimbang dari masyarakatnya. Rasulullah pun telah memberikan contoh penegakan hukum yang tegas dan adil, sebagaimana dalam salah satu kisah Rasul bersabda, "Ketahuilah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya." Begitulah Rasul kita sudah mengajarkan sejak ratusan tahun lalu betapa seseorang seharusnya sama di mata hukum. Hukum tidak bisa dibeli dan digadaikan. Dan yang terakhir, ketika usaha untuk membangun moralitas dan akhlakul karimah dalam pelaksanaan ibadah sholat dan menumbuhkan kepedulian sosial dengan mengeluarkan zakat serta proses amar ma'ruf nahi mungkar sudah dijalankan, maka selebihnya urusan kehidupan kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang akan mengatur urusan seluruh manusia, dan Allah pasti menepati janjinya, yakni akan menolong orang yang mengikuti kehendaknya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan kalian. Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghafur alladhi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur, alladhi qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan man nadara fa'tabar. Faqala Allah ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد وقال الله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حذر المسلمين وأعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم رب اجعل هذا بلد إندونيسيا آمنا وارزق أهله رزقا طيبا حسنا اللهم ألف بينهم كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر